Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya ingin memperjelaskan tentang etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi acuan etika bagi aparat negara hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam konteks penegak hukum, etika aparat memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat memegang amanah besar dari masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas menegakkan aturan hukum secara formal, tetapi menjaga nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas. Ketika penegak hukum diabaikan, misalnya melalui praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakadilan dalam penanganan perkara, maka kepercayaan publik akan menurun. Masyarakat akan memandang hukum sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan. Dalam perspektif Pancasila, etika aparat penegak hukum tercermin dalam setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa penegak hukum harus dilandasi oleh nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Aparat penegak hukum harus menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa penegakan hukum harus menghormati martabat manusia. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap adil, tidak berwenang, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa hukum harus menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Penegakan hukum yang beretika akan memperkuat persatuan nasional karena masyarakat merasa dilindungi dan diperlakukan secara adil. Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak adil justru dapat menimbulkan konflik sosial dan tindakan tidak kepercayaannya terhadap negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut aparat penegak hukum, untuk bertindakan kebijaksanaan, transparan, dan akuntabel, setiap keputusan hukum harus diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, hukum yang berlaku, serta kepentingan keadilan bagi masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan tujuan akhir dari penegakan hukum, yaitu terciptanya keadilan sosial. Aparat penegak hukum yang beretika akan memastikan bahwa hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang lemah dan rentan. Dengan demikian, etika aparat penegak hukum yang berlandasan nilai-nilai Pancasila merupakan kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Ketika aparat penegak hukum menjunjung tinggi etika, keadilan, dan moralitas Pancasila, maka
hukum akan dipandang sebagai pelindung masyarakat, bukan ancaman. Kepercayaan publik pun akan tumbuh sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, tertib, bermartabat. Demikian penjelasan tentang etika aparat penegak hukum. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.